Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak kelas 4 IPA 1, UBA 2, dan UBA 3. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita akan berkenalan dulu dengan guru pengampu PPKN di kelas 4. Ada siapa saja ya? Di kelas UBA 1 ada Ndak Ija, di kelas 2 ada Ndak Bagas, dan di kelas 3 ada Ndak. Pasti kalian sudah tahu ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Tema 1. Subtema 1, muatan PPKN. Kompetensi dasar muatan PPKN subtema 1 adalah KD 3.4. Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Materi yang akan kita bahas adalah keragaman budaya Indonesia dan persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Indonesia adalah negara yang memiliki suku bangsa dan bahasa terbanyak di dunia. Berbagai suku bangsa dan bahasa daerah di negara kita tersebar di berbagai pulau. Bahkan dalam satu pulau terdapat berbagai suku bangsa dan bahasa daerah yang berbeda. Pengikat keragaman tersebut adalah persatuan dan kesatuan. Apakah makna dari persatuan dan kesatuan itu? Persatuan dan kesatuan berarti satu, tidak bercerai-berai atau utuh. Nah, ini adalah semboyan negara Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu, kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan adalah alat untuk menyatukan perbedaan yang ada. Aneka keragaman di Indonesia, tentu ada banyak sekali keragaman di Indonesia. Kita sekarang ambil contoh 4 dulu. Yang pertama ada keragaman tarian daerah. Yang kedua ada keragaman lagu daerah. Yang ketiga ada keragaman rumah adat. Yang keempat ada keragaman senjata tradisional. Contoh macam-macam keragaman di Indonesia. Contohnya di situ ada pakaian adat, ada tari, ada rumah adat, dan ada senjata tradisional. Coba kalian tugas ini tidak perlu dikumpulkan ya, ini cuma untuk pengetahuan kalian saja. Selanjutnya ada lagu daerah dan asalnya. Contohnya 1, ada Bubiban, asalnya dari Jawa Barat. Yang kedua ada Solarang dari Riau, Judul Bajul dari Jawa Tengah, lagu Apuse dari Papua, Ambar-ambar pisang dari Kalimantan Selatan. Siapa yang pernah menyanyikan lagu daerah ini? Coba carilah informasi dari buku, majalah, atau internet tentang lagu-lagu di Indonesia. Tugas ini juga tidak perlu dikumpulkan. Dapatkah kamu menyebutkan keragaman yang lain di Indonesia? Seperti keragaman suku, keragaman agama, dan sebagainya.
kita simak penggalan cerita berikut. Ada Pak Semi, Pak Encep, Pak Majer, Pak Uci, dan Pak Nur. Mereka tinggal di kampung Babakan. Ternyata bapak-bapak ini berasal dari daerah yang berbeda-beda juga ya. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda pula. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerah masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka menggunakan bahasa Indonesia untuk berinteraksi satu sama lainnya, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Nah, dari cerita ini ternyata makanan Indonesia juga beragam-ragam ya, khas daerah masing-masing. Kalian sudah tentu pernah makan makanan daerah itu ya. Oke, selanjutnya contoh kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Tadi kita sudah lihat ada beragam suku, beragam makanan, beragam rumah adat, beragam tarian. Nah, sekarang bagaimana cara mempererat persatuan dan kesatuan dengan keragaman di Indonesia ini? Contoh kegiatannya, 1. Gotong royong atau kerjasama. Yang kedua, membersihkan lingkungan. Nah, ini ada 2 jenis kegiatan gotong royong. Dengan bergotong royong ini akan semakin mempererat persatuan dan kesatuan, dan tentu saja pekerjaan akan menjadi lebih ringan. Yang kedua adalah pertukaran kesenian daerah. Siapa yang pernah melihat ini? Ada kesenian daerah reog dan kesenian ondel-ondel. Dengan pertukaran kesenian daerah ini tentu dapat mempererat persatuan dan kesatuan juga ya. Selanjutnya adalah mengadakan festival makanan tradisional. Wah, kalian sudah pernah ya pergi ke pameran makanan tradisional seperti ini? Tentu di sana ada banyak sekali makanan tradisional dari berbagai daerah. Nah, sekarang kita menyebutkan sikap menjaga persatuan dan kesatuan. Pertama adalah di lingkungan keluarga kita dulu. Bagaimana sih caranya? Yang pertama adalah kita dengan saling membantu. Contoh di gambar itu, ketika ibu sedang memasak, kalian ikut membantu. Contoh yang kedua adalah saling menyayangi antar anggota keluarga. Selanjutnya, menjaga persatuan di lingkungan masyarakat. Contoh sikapnya, 1. Kerja bakti. Yang kedua, membangun tempat ibadah. Di Indonesia ini keragaman juga ada di agama. Nah, oleh karena itu dengan membangun tempat ibadah tentu akan mempererat persatuan dan kesatuan. Dengan kerja bakti, pekerjaan yang berat akan menjadi lebih ringan. Selanjutnya adalah contoh sikap menjaga persatuan di lingkungan sekolah. Wah, di sekolah ini ya, caranya bagaimana? Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman. Yang kedua, bermain bersama teman. Tentu saja kalian sudah rindu ya dengan sekolah. Nah, ini caranya agar persatuan di lingkungan sekolah tetap terjaga. Selanjutnya ada manfaat persatuan dan kesatuan. Apa saja ya? 1. Dengan bersatu maka akan tercipta kehidupan yang rukun. Yang kedua, akan menumbuhkan rasa persaudaraan. Yang ketiga, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Manfaat persatuan dan kesatuan yang lain bisa kalian cermati di situ. 1. Bagi bangsa dan negara, memperkuat ketahanan nasional, menciptakan suasana yang tentram, aman, dan damai dalam negara. 2. Bagi lingkungan masyarakat, dapat menumbuhkan rasa kepedulian antar sesama, meningkatkan kerukunan, dan menghindari konflik. Yang ketiga, bagi lingkungan sekolah, bisa menciptakan rasa peduli antar teman dan menumbuhkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama.
Nah, demikian tadi materi yang kita bahas tentang keragaman dan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan tugas ya di link yang sudah dibagikan oleh Rakanda atau Ayunda wali kelas. Nanti silahkan kalian lihat di Google Form, itu ada beberapa tugas, ada upload file juga. Nanti silahkan kalian kerjakan. Selalu semangat belajar ya.